Shalom jemaat yang terkasih, dimanapun Anda berada di persekutuan gereja-gereja seklasis Klaten Timur. Pada saat ini marilah kita bersama-sama masuk di dalam renungan klasis Klaten Timur. Jemaat yang terkasih, marilah sebelum kita masuki renungan di saat ini kita bersama-sama memujikan Tuhan dari Kidung Jumat 427. Terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, hadirlah bersama kami di dalam renungan pada saat ini. Mampukan kami menghayati apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirlah di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini renungan diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-27. Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan ke-27 yang demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia mereka yang mendengarkan dan juga yang melakukannya. Shalom jemaat yang terkasih. Hidup di dalam kebencian tentu merupakan hal yang menurut saya sesuatu yang tidak baik. Atau bahkan mungkin bisa dikatakan sesuatu yang melelahkan. Atau mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan. Baik itu bagi mereka yang membenci maupun bagi mereka yang dibenci. Karena kebencian yang berlangsung terus-menerus memiliki dampak yang sangat buruk di dalam kehidupan kita. Bahkan kebencian yang terus dibangun atau bahkan dibiarkan bisa saja menjadi sebuah kekerasan di dalam kehidupan kita yang akhirnya merusak kehidupan. Jemaat yang terkasih, melalui bacaan kita melihat bahwa sebenarnya sejak awal Yesus telah mengatakan bahwa kebencian akan dialami oleh para muridnya. Namun saya kira bahwa hal seperti ini tidak perlu terlalu dirisaukan.
Karena bagaimanapun Yesus juga mengalami hal yang sama, yang juga dialami oleh kebanyakan orang pengikut Kristus pada saat ini. Bahkan Yesus telah menerima buah dari kebencian itu, yaitu kekerasan, penganiayaan, dan bahkan kematian di kayu salib. Yesus mengingatkan, jika itu dialami, maka kita juga sebagai para pengikutnya juga bisa jadi mengalami yang dialami oleh Yesus saat itu. Jemaat yang terkasih, kebencian pada umumnya berangkat dari realitas perbedaan. Adanya sebuah perbedaan yang saat kita rasakan di dalam kehidupan membuat benih-benih kebencian itu menjadi hadir. Saat kita berbeda dengan orang lain ataupun orang lain berbeda dengan kita, bisa menjadi sebuah benih dari akar kebencian itu sendiri. Namun sebenarnya bukan itu saja satu-satunya sumber kebencian. Sumber kebencian lainnya di dalam kehidupan kita adalah bisa jadi karena kita adalah tidak saling mengenal. Ketidakmengenalan kita terhadap orang lain bisa jadi menjadi sebuah akar dari kebencian. Karena bisa jadi kita hanya bisa menilai dari sudut pandang yang terlalu sempit daripada orang itu secara luas ataupun kelompok tertentu secara luas. Ketidakmengenalan kita terhadap orang lain berakibat juga menjadi benih-benih kekerasan di dalam kehidupan kita. Karena kita merasa kita lebih baik atau orang lain lebih buruk, ataupun begitu sebaliknya, orang lain merasa lebih baik dan kita adalah sesuatu yang lebih buruk dipandang oleh orang lain. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saat berbicara tentang kebencian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada dasarnya orang-orang yang membenci Yesus saat itu adalah karena mereka tidak mengenal akan Allah itu sendiri, tidak mengenal Yesus itu sendiri, sehingga mereka membenci terhadap apa yang menjadi ajaran Yesus. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu pada saat Yesus mengatakan hal ini, dia berkata kepada murid-muridnya, murid-muridnya lah yang harusnya memberikan kesaksian. Seperti dikatakan bahwa saat ada roh penghibur yang datang, penguatan yang datang dari Roh Kudus, kesaksian itu akan digaungkan dan juga diperkenalkan kepada dunia. Sehingga orang-orang dapat mengenal tentang siapa Yesus dan juga siapa Allah itu sendiri. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ini sesuatu yang klasik menurut saya, namun bahwa benar adanya bahwa kebencian bisa jadi berangkat dari prasangka akibat kita tidak mengenal lebih baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Prasangka selalu muncul saat kita berjumpa dengan orang yang mungkin berbeda dengan kita. Prasangka muncul saat kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin baru kita jumpai dan kita melihat bahwa mereka tidak sama dengan kita. Perbedaan yang mengakibatkan sebuah prasangka bisa menjadi sebuah benih kebencian. Dan kebencian menjadi sebuah kekerasan yang bisa saja terjadi. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu bersaksi tentang menyatakan dan memperkenalkan diri Yesus kepada orang-orang di sekitar kita sangat penting kita lakukan. Namun yang perlu kita perhatikan dan juga perlu kita sadari adalah seringkali di dalam kekristenan menyaksikan Kristus kepada orang lain ataupun memperkenalkan Kristus kepada orang lain seringkali hanya dikerdilkan sebagai kristenisasi. Itu sebabnya malah banyak tindakan-tindakan kesaksian yang justru menambah kebencian di dalam kehidupan masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita bicara tentang memberikan kesaksian tentang Kristus, bahwa karena Kristus itu adalah kasih Bapak Ibu, maka sepatutnya saat kita menyatakan dan juga memperkenalkan Kristus kepada orang lain adalah juga dalam semangat untuk menyatakan cinta kasih kepada orang lain. Dengan kita juga saling mencoba terus mengenal orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita mencoba untuk membangun kerukunan dan juga membangun kehidupan yang kekerasan tanpa adanya kebencian, penting sekali untuk kita berdialog dengan lian, untuk kita membuka diri terhadap diskusi-diskusi dengan orang-orang lain atau mungkin dengan agama-agama lain. Agar apa? Agar kita tidak berada di dalam sebuah prasangka, tidak berada di dalam sebuah kecurigaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan mengenal kita bisa mengurangi benih-benih
kekerasan dan juga kebencian yang ada di sekitar kita. Jemaat Bapak Ibu yang terkasih, marilah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadi pribadi-pribadi Kristen yang terbuka terhadap dialog, terbuka terhadap penyataan kasih yang tidak hanya dalam kerangka eksklusivitas, tapi bagaimana kita benar-benar menyatakan kasih sebagai misi Allah itu sendiri. Bagaimana kita menyatakan kasih ke dalam dunia, bagaimana kita menyatakan kasih kepada siapapun tanpa harus pandang bulu. Apapun agamanya, apapun suku, ras, bangsa, kita bersama-sama untuk menyatakan kasih kepada mereka. Jemaat yang terkasih, Roh Kudus sendiri akan memampukan kita untuk bisa menyatakan kasih, mengurangi kebencian, dan menghilangkan kekerasan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, melalui renungan ini Tuhan kami mau belajar untuk bagaimana menyadari bahwa kehidupan di dalam kebencian adalah sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Kami mau berjuang Tuhan untuk bersama-sama mengurangi bahkan menghilangkan kebencian di antara orang-orang di sekitar kami, di dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi Kristen yang terbuka, mau berdialog, mau mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga melalui pengenalan ini kami menghilangkan prasangka yang dapat menimbulkan sebuah kebencian dan juga kekerasan. Demikian juga ya Tuhan, kami ingin memperkenalkan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk mengenalkan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami dengan semangat kasih, dengan semangat yang tulus untuk menyatakan cinta kasih kepada siapapun yang belum mengenal Engkau. Mampukan kami Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini yang seringkali berada di dalam situasi teror karena kebencian, karena ketidak saling mengenalan, karena sebuah prasangka yang dibangun di tengah masyarakat. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh membawa pemulihan di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat karunia yang kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu yang boleh menyatakan cinta kasih kepada siapapun. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.